Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatun finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji kita panjatkan pula pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dari nikmat kesehatan, waktu luang, terlebih lagi dua nikmat yang besar yang Allah tanamkan di dalam hati kita masing-masing, yaitu nikmat iman dan Islam, termasuk nikmat kesehatan dan waktu luang. Nikmatani makbunun fihi ma katsira minan nas as-siha wal faraq. Mereka yang memiliki kedua nikmat ini tertancap dengan kokoh di hatinya, niscaya mereka pula lah orang-orang yang banyak meramaikan masjid-masjid Allah. Mereka pula lah yang terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa munafik itu ada dua bentuk? Jika munafik besar diartikan sebagai orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Adapun munafik asgar itu terkait dengan amalan-amalan lahiriah. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, minan nifaq ikhtilaful qalbi wal lisan wa ikhtilaful sirri wal aniyat wa ikhtilafu dukhuli wal khuruj. Di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisan, berbeda antara
sesuatu yang tersembunyi dan sesuatu yang nampak. Berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Beliau juga berkata, ma khafatu illa mu'minun wa ma aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut kemunafikan kecuali dia adalah seorang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah seorang munafik. Dalam riwayat yang lain, man lam yakhfi nifaq fahuwa munafik. Siapa yang tidak takut pada sifat kemunafikan, maka dia adalah seorang munafik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para sahabat dan generasi terbaik setelahnya, mereka adalah orang-orang yang takut terhadap kemunafikan. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Malika, seorang tabi'in, beliau berkata, saya bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi. Mereka semua takut jika terjatuh pada kemunafikan, dan tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa iman mereka serupa iman Jibril dan Mikail. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa saja tanda kemunafikan itu? Apakah kita termasuk di antara golongan-golongan orang tersebut? Wa yazubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Di antara ciri munafik adalah yang pertama, suka berdusta, tidak jujur dan berkhianat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara, ia berdusta. Jika berjanji, ia tidak menepati. Jika diberi amanat, ia berkhianat. Yang kedua, jamaah sekalian, seorang lelaki yang enggan salat berjamaah di masjid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafik ma'lumun nifaq walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqamu fi saf. Yang artinya, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat jamaah hanyalah orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan salat jamaah sedemikian adanya. Ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegang pada 2 orang sampai ia bisa masuk dalam saf. Hadis riwayat Muslim. Ibrahim An-Nakai rahimahullah mengatakan, kafa alama ala nifaq ay yakuna rajulu jaral masjid la yurafih. Cukup disebutkan seseorang memiliki tanda munafik jika ia adalah tetangga masjid namun tak pernah terlihat di masjid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, malas melakukan salat subuh dan salat isya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun asqala alal munafiq min salatil fajri wal isya walau ya'lamuna ma fihima la tauhumma walau hab. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua salat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari.
Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyatakan, jika kami tidak melihat seseorang dalam salat Isya dan salat subuh, maka kami mudah untuk suuzon, berprasangka jelek padanya. Yang keempat, berbeda antara jasad dan hatinya. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, berlindunglah kepada Allah dari khusyuknya orang-orang munafik. Ditanya kepada Abu Darda, apa itu khusyuknya orang-orang munafik? Abu Darda menjawab, jasad terlihat khusyuk, namun hati tak ada kekhusyuan. Yang kelima, malas-malasan dalam beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 142, innal munafikin yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu illa salati qamu kasala yura'an nas wala yazkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sudah sepatutnya kita mengetahui ciri-ciri kemunafikan ini, agar kiranya kita menjauh darinya dan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan keistiqamahan kepada kita hingga bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukurul lahu ala taufiqihi wa imtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada illa wa ridwani. Salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kemunafikan asgar, kemunafikan kecil adalah pintu menuju kemunafikan akbar. Sebagaimana maksiat adalah pintu menuju kekufuran. Orang yang terus-menerus mengerjakan maksiat dikhawatirkan keimanannya akan dicabut dari dirinya menjelang kematiannya. Demikian juga orang yang terus-menerus bersikap munafik asgar, dikhawatirkan keimanannya akan dicabut dan ia pun akan menjadikan munafik tulen. Mari kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelalaian dan kealpaan kita selama ini. Mari kita bertaubat dan kembali kepadanya. Mari kita perbanyak mengangkat tangan kita, memohon padanya agar dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Kemudian kita memohon agar diistiqomahkan di jalannya, semakin mendekat padanya, dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, akhir hidup yang indah, yang kemudian berlanjut pada kehidupan akhirat dalam kenikmatan yang tiada terputus. Amin ya rabbal alamin. Di akhir khutbah ini
Jangan lupa kita untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Juga marilah kita pula memanjatkan doa pada Allah. Semoga doa kita benar-benar diperkenankan oleh Allah di hari penuh berkah dan dijabahi doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud dawa ya kadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma haqiq lana husnul khatimah wa ya'il lana man sawal khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrillahi akbar.